Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengikuti beliau, kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ya, insya Allah untuk materi awal ini mungkin dua kali pertemuan lagi. Setelah itu kita akan review lagi dari materi jadi modul satu ya. Misalnya nanti kita akan berapa persen di putaran pertama, mungkin nanti pemahamannya, buat nanti ditambah dengan putaran yang kedua itu berapa pertambahan lagi ya, insya Allah. Ya, karena kita masih banyak waktu, insya Allah kurang lebih 60 kali pertemuan lagi. Baik, untuk menambah berkah kita awali forum kita pada pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang masuk ke bab baru itu At-Tawabi ya, halaman 19 ya, At-Tawabi. Ya, nah setelah kemarin itu kan kita eh, mempelajari tentang bagaimana membaca al-majrur, kemudian ada al-marfu, ada al-mansub. Jadi majrur, marfu, mansub. Ya, bahasa eh, makna secara umumnya majrur berarti kasroh, marfu berarti domah, ya, mansub berarti fathah. Begitu. Ya, majrur, mansub sama majrur, marfu sama mansub. Begitu. Walaupun nanti secara detilannya tidak setiap majrur eh, kasroh, ada juga nanti yang fathahnya. Atau nanti tidak setiap marfu juga domah, nanti juga ada yang fathah atau kasrohnya. Tidak semua yang mansub itu fathah, ada juga yang nanti kasrohnya begitu. Nah, itu secara detilannya. Tapi secara umum untuk bisa memberikan pemahaman kepada kita awalan ya, eh, secara garis besarnya majrur kasroh, marfu domah, mansub itu fathah gitu. Nah, ini yang dibahas tentang majrur, marfu sama mansub itu huruf akhir di setiap kata begitu ya. Jadi pembahasannya huruf akhir di setiap kata begitu. Ya, untuk menentukan huruf akhir di setiap kata. Ya, adapun huruf tengahnya ya nanti itu dibahas ilmu shorof. Jadi kalau yang kita bahas istilah majrur, marfu sama mansub itu adalah ilmu nahu begitu. Adapun nanti jadi ada dua ya, untuk mengetahui huruf harokat akhirnya, harokat akhir kata itu ilmu nahu. Tapi untuk mengetahui harokat eh, sebelum kata pertengahannya begitu, awal atau tengahnya itu ilmu sorof gitu nanti. Jadi kalau pembagiannya, kalau kalau nahu itu menentukan harokat terakhirnya, kalau sorof itu menentukan harokat selain terakhir gitu, yang tengah maupun yang awal gitu. Sorofnya begitu. Itu perbedaan nanti. Perbedaan disebut dengan ilmu sorof. Nah, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kita masuk ke pembahasan at-tawabi ya. Nah, apa itu at-tawabi ya? At-tawabi itu adalah jabatan kata yang mengikuti perubahan sakal kata sebelumnya. Jadi kalau kalau kemarin saya sampaikan mengekor begitu, disebutnya at-tawabi. Jadi at-tawabi itu berarti posisi kata itu ya, huruf terakhirnya itu mengikuti kata sebelumnya. Itu namanya tawabi. Ya, jadi eh ya, jabatan kata maksudnya apa jabatan kata itu ya harokat kata terakhir kata tersebut mengikuti perubahan sakal kata sebelumnya. Nah, kemudian atawabi itu dibagi menjadi empat. Ya, yang pertama adalah naktu, ya, naat, gitu bahasa ini atau sifat. Ya, biasa biasa menyebutnya secara langsung itu naat, gitu. An-naktu atau naat, pasti artinya adalah sifat. Ya, nah umumnya mengikuti merumus ma'rifah bertemu ma'rifah. Ya, contoh ar-Rahmanir Rahimi atau nakirah bertemu nakirah. Contoh Rasulin Karimin. Nah, ini kan kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Pak Den masih ingat nggak ya, Pak Den? Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu ketika ada alif lam. Ya, belum ma'rifah sudah jelas artinya. Sudah jelas. Kalau nakirah itu belum jelas, masih umum. Sehingga ciri-ciri umumnya ma'rifah itu ada alif lam, nakirah itu tidak ada alif lam. Nah, maka misalkan gini, eh misalnya ya contohnya di sini Ar-Rahmanir Rahimi. Nah, yang menjadi disebut naat itu adalah yang arohiminya. Naat disebutnya. Artinya, kenapa dia dibaca mi? Ya, karena mengikuti ni begitu. Ar-Rahmani begitu. Ya. Nah, ini kalau kalau secara hukumnya ini ketentuannya bukan ar-Rahmani. Karena ini tidak ada ininya. Karena ini melanjutkan surat Fatihah. Jadi misalkan ini Ar-Rahimi. Kenapa dia mi? Karena mengikuti Ar-Rahmani begitu. Kenapa? Karena sama. Bentuknya sama kan? Si Ar-Rahman ini eh, ada alif lamnya. Si Ar-Rahim juga ada alif lamnya. Maka ini nakiroh dengan nakiroh. Maka si Ar-Rahimi ini kenapa mi? Karena disebut karena mengikuti ni begitu di Ar-Rahmani. Maka si Ar-Rahim ini disebut dengan naat atau sifat. Ya, begitu. Nah, kalau kalau di sininya misalnya Ar-Rahmanu, maka rohimnya jadi apa? Ar-Rohi, Ar-Rohimu begitu. Ya kalau misalnya di sini Ar-Rahmanur Rahimu begitu. Begitu. Kalau Ar-Rahmanir Rahimi begitu. Ya. Ini mengikuti apa namanya jabatan kata setelahnya. Karena sama-sama makrifah begitu. Itu disebutnya naat. Nah, contoh yang kedua adalah Rasulin Karimin. Nah, si Karimin ini kenapa min? Karena mengikuti lin. Ya. Maka ini lin, ini juga min. Rasulin Karimin. Maka si Karimin ini disebutnya naat. Ya. Atau sifat. Maka jabatan minnya mengikuti apa? Kenapa dia min? Karena mengikuti lin. Begitu. Ya, kalau ininya Rasulun, maka si Karim jadi apa? Karimun. Begitu. Rasulun Karimun. Ya. Ya, ini sebutnya eh, naat begitu. Ya. Rasulun Karimun. Nah, ini kalau jadi setiap setiap naat itu disebut dengan kata yang kedua, ya. Kata kata tersebut mengikuti harokat kata sebelumnya, ya. Kalau kata yang sebelumnya ini pasti berubah dia. Dia berubah bisa rosulin, bisa rosulun, ya. Nah, ini memang contohnya langsung rosulin harusnya kalau rosulin itu harus ada apa? Harus ada apa, Pak Den? Bukan. Kalau rasulin itu harus harus ada apa? Masih ingat nggak nih? Ya, Jer. Harusnya min rasulin karimin begitu. Jadi ini berarti harusnya apa? Rasulun ini harusnya ya.
secara penulisan. Karena ini memberikan contohnya mungkin disambungkan dengan kata sebelumnya gitu. Ya, tapi kalau misalkan di awal seperti ini secara kaidahnya ini salah penulisannya gitu. Harusnya rasulun berarti karimun. Kalau di sini ada min min rasulin karimin. Ini juga sama, harusnya roh ar-rahmanur rahimu. Tapi kalau ada min atau alar rahmanir rahimi gitu. Atau mir rahmanir rahimi gitu. Nah, ini untuk penambahan pengetahuan saja. Kita sambungkan kepada sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, hadza masjidun kabirun ya. Ini masjid yang besar. Nah, kabirun, kenapa dia kabirun? Karena mengikuti masjidun gitu. Karena dua-duanya nakiroh nih. Nah, dua-duanya tidak ada alif lamnya. Ya, ya. Ini masjid ya, ini masjid yang besar. Jadi masjidun kabirun. Jadi masjidun itu mengikuti kabirun. Ini disebut dengan naat. Jadi ya, yang pembahasan adalah kabirun. Ya. Nah, kemudian berikutnya inatil talamida. Ah, ini salah nulis ini. Inat talamida. Harusnya talamida, tilimida ya. Kalau nanti kita cek dulu ya. Kalau nggak salah ini inat talamidal ya. Inat talamidal mujtahida yan jahu bitafawukin. Sesungguhnya siswa yang rajin itu berhasil dengan keunggulannya. Kira-kira yang naat yang mana Pak Den? Ya, yang mana Pak Dil? Yang mana Dil? Kira-kira yang naatnya? Ya, ini at-talamidal mujtahida. Yang ini ya berarti kan ini mujtahida. Karena kan dia sama dengan memiliki alif lam, harokatnya sama. Ya, mujtahida. Ya, jadi inat talam tal bentar ini teh salah harokat. Inat talamidal mujtahida. Jadi mujtahida kenapa ada? Karena dia mengikuti talamida begitu. Talamida yang pertama. Za. Ini disebutnya naat. Ya, itu apa namanya? eh Masuk kategori sifat. Ya. Sekarang ini masih ingat gak nih? Siapa yang ingat ini? Innat talamida. Ini talamida ya. Ini saya cek lagi kalau nggak salah talamida ya, salah ketik. Innat talamida. Kenapa ini za? Ya, kenapa za disebutnya apa ini? Isim Silakan Bu Mustiko. isim anak Ustaz. Iya, betul. Ini isim inna ya. Karena terletak setelah inna gitu. Ya, disebut isim inna. Jadi setiap isim inna itu mansub ya. Jadi kalau secara secara ketentuannya ya, ini disebut dengan isim inna. Ya, ini adalah mujtahid. Kalau mujtahid ini sebagai naat ya. Oke. Kemudian yan cihu bitak bitafawukin. Oke, ini kenapa yan jihu? Oke, yang bisa saja boleh. Hmm? Ya, betul. Ini fiil mudore ya, fiil mudore ya. Fiil mudore.
Kenapa? Yanjihu. Karena dia fi'il mudhari dan setiap fi'il mudhari itu umumnya dia itu doma huruf terakhirnya. Apa tanda fi'il mudhari'nya, Pak Den? Ya, diawali ya. Ya, jadi nanti ketika ada diawali ya, nun, ta, alif itu, nah ada kemungkinan dia fi'il mudhari gitu. Pak Den nama apa? Murojaah ya Pak Den. Gitu. Yanjihu. Oke. Sekarang ini nih, Padil. Bitafawukin. Kenapa ini kin? Kenapa, Din? Dil? Lupa, ini anak muda lupa. Ya, lanjut. Pak Hamid, kenapa nih? Bitafawukin. Lupa lagi. Pak Haji Dadang? Lupa. Pak Haji tadi? Pak Deden? Apa namanya? Hamid. Kak Soro, kenapa? Kenapa? Majrur, kenapa? Ya, ada bi. Ya, tanda. Anak muda badan. Ini kan anak-anak huruf B. Maka harus apa ini? B itu kan huruf jer. Kasro. Jadi kenapa dia kin? Anak ada B. Bita fawukin. Begitu. Ada B. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita urai lagi. Ini talamiza dia posisinya mansub. Kenapa mansub? Karena dia sebagai isim ina. Gitu. Sehingga tandanya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Al-mujtahida mansub. Kenapa mansub? Naat begitu sifatnya disebutnya. Ya, atau at-tawabi atau naat begitu. Ya. Naat ke mana? Naat ke za talamida begitu. Yanjihu dia sebagai fi'il mudhari lah begitu bahasa begitu. Sehingga dia marfu'. Jadi yanjihu itu dia marfu. Kenapa marfu? Karena dia fi'il mudhari yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jar begitu. Ya, huruf nasab ya, ya. Atau huruf jajem. Nah, kemudian bitapawukin dia ini seperti posisinya majrur. Kenapa majrur? Karena diawali huruf jar. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Haji Dadang, inna ada isim inna, berarti kalau khobar inanya mana? Nah, ini pertanyaan kan ya? Yang khobar inanya mana? Nah, khobar inanya di sini, khobarnya itu rangkaian kalimat utuh nih. Jadi keterangan itu, nanti keterangan itu, khobar itu ada yang satu kata, ada yang berbentuk kalimat lagi khobarnya itu. Nah, ini khobarnya apa? Ini yanjihu bitafawukin. Dia sebagai khobarnya, keterangannya. Jadi kan sesungguhnya siswa yang rajin itu. Berarti kan yang diterangkan itu siswa yang rajin itu. Apa yang terjadi pada siswa yang rajin? Berhasil begitu dengan keunggulannya. Jadi ini keterangannya itu gitu. Nah, kalau belum paham nanti kita akan bahas di berikutnya. Hanya ini untuk gambaran saja. Ya, kalau ada yang ditanyakan dipotong aja ya. Nah, ini yang pertama adalah at-tawabi itu naat artinya sifat. Ya, artinya eh, mengikuti sebelumnya karena kesamaan nakiroh dan ma'rifatnya. Ya, nakiroh nakiroh, ma'rifat ma'rifat. Oke, sekarang yang B. Yang kedua adalah al-atof atau istilah kita atop saja. Atof ya ialah jabatan kata yang mengikuti perubahan kata sebelumnya dengan perantara huruf atof ya. Nah, huruf atop itu kan itu ada di halaman berapa huruf atop, Aden? Ada di modul satu kalau nggak salah ya. Salah weh. Berarti nanti aku di modul ke nanti. Huruf atop itu ada di halaman berapa? Ya. Jadi huruf atop itu ada di ada gak? Oke, coba saya cek dulu ya. Di modul satu huruf atop itu.
Halaman 5 ya. Ya, huruf atof. Halaman berapa, Den? Nah ya, huruf atof, kata sambung nih. Huruf atof itu ada eh, apa namanya? Ada ya. Jadi huruf atof itu ada, saya coba share ya. Bentar. Ini huruf atof. Nah, ini huruf atof ya. Ada waw, ada au, ada fa, ada am, ada bal, ada walakin, ada summa, ada la. Ini huruf atof ya. Jadi huruf atof ini tugasnya dia sebagai memberikan harokat kepada kata setelahnya itu harokat akhirnya sama dengan harokat kata sebelumnya. Ya, disebut dengan huruf atof gitu. Ini huruf atof ya. Di modul 1 halaman 5. Ya. Nah, kita langsung ke ini lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke sini ya. eh, jadi atof itu ialah jabatan kata yang mengikuti perubahan kata sebelumnya dengan perantara huruf atof. Contohnya ini, mulkus mulkus samawati. Nah, kemudian wal ardi. Kenapa dia ardi? Karena dia ada atof. Nah, sehingga di ini sama dengan ti. Ya, mulkus samawati wal ardi. Bentar. Kalau saya ini jadi nggak nyambung ininya. Nah, kalau begini ya. Ya, ini kalimat utuhnya begini ya. Mulkus samawati wal ardi. Ya, artinya kerajaan langit dan bumi. Ya, ini apa namanya? Ardi. Jadi ardi di sini ini disebutnya atof dia. Ya. Kenapa atof? Karena dia mengikuti kata ti. Kenapa? Karena ada waw atof ini. Kata sambung artinya dan ya. Mulkus samawati wal ardi. Begitu. Mm-mm. Ya. Jadi kalau berarti ini Pak Den, kedudukan wal ardi ini majrur, marfu atau mansub? Apa? Mansub? Kalau mansub kan fathah. Berarti majrur. Kenapa dia majrur? Nah, ini bukan karena alif lam, karena apa? Ya, karena dia atof begitu, gitu bahasanya. Atof kemana? Ke waw sama wati begitu bahasanya. Ya, oke. Masih ingat gak nih, Kang Fadil? Mulkus samawati. Kenapa ini samawati? Artinya kerajaan langit. Iya, kata majemuk. Ya, atau bahasa Arabnya apa? Idofat. Idofat. Ya, kita kan nyambung. Jadi kenapa ini samawati? Karena dia idofat. Ya, mulkus samawati berarti kata majemuk. Ya, kita tambahan istilahnya untuk menghafal ya. Jadi setiap kata majemuk atau idofat itu ya terdiri dari dua kata. Ya, nah kata yang pertama itu disebut mudof, kata yang kedua disebut mudof ilaih. Ya, sekali lagi kata yang pertama disebut mudof, yang kedua disebut mudof ilaih. Nah, sehingga
ketika ditanya as-samawati, dia posisinya majrur. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih begitu. Istilahnya begitu. As-samawati ini dia sebagai mudhof ilaih begitu. Ya. Nah, setiap mudhof ilaih dia itu harokatnya eh, pasti kasroh begitu. Setiap mudhof ilaih. Nah, tapi kalau mudhof tidak tidak berubah-ubah. Nah, ada yang bisa jawab ini kenapa mulku sebagai apa dia mulku? Kenapa? Fi'il madi. Kalau fi'il madi itu dia harokatnya fathah. Jadi fi'il madi itu selamanya fathah. Mulku. Ha. Kalau ini artinya kerajaan langit. Kalau fi'il apa fi'il artinya? Kata kerja kan? Ya, kalau kerajaan itu kata kerja bukan? Gitu. Iya. Berarti Awal ini kalimat itu. kenapa Pak Bu? Bu Mustiko gimana? Awal kalimat. Iya, disebutnya apa? Lupa istilahnya tuh. Wahai Fatimah istilahnya apa ini mulku? Mudhof. Oh, iya iya. Kalau kalau kita digabungkan ini mudhof ilaih, mudhof sama ini mudhof ilaih. Tapi kalau kita pisah, kenapa ini dia harokatnya mulku? Maksudnya harokatnya nggak mulki, nggak mulka begitu. Ada Hmm, gitu kan? mubtada, mubtada. Ya, dia sebagai mubtada. Jadi istilahnya mubtada. Jadi mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Begitu. Ya, isim di awal kalimat. Jadi kan ini di awal dia. Maka setiap mubtada itu adalah apa namanya harokatnya domah. Ya. Atau dia posisinya marfu. Ya, jadi kalau apa namanya pokok asalnya ini kalau sebelum masuk ke sebelum gabung ke samawat yaitu mulkun asalnya. Tapi karena gabung ke samawat maka domahnya jadi hilang. Mulkus samawati. Nah, jadi kalau misalkan kita uraikan ya, misalnya saya contohkan dulu ya. Mulku. Nah, ini dia isim yang marfu. Ya disebutnya marfu. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada, isim di awal kalimat. As-samawati dia posisinya majrur. Kenapa dia majrur? Karena sebagai mudhof ilaih. Kemudian wa ini dia huruf kata sambung atau atof. Ardi. Kenapa dia posisinya majrur? Kenapa? Karena atof. Ya bahasanya begitu. Majrur karena atof. Begitu. Ya istilah-istilahnya. Oke, berikutnya masuk ke contoh yang kedua. Ya, kata Zaidun wa amrun. Ya, oh ini. Bentar. Ini ada wa lagi ya. Ini salah ketikanya. Jadi kata Zaidun wa amrun al darsa. Ya, ini wawnya kayaknya ke ini. Ah, gitu. Ya. Jadi kata Zaidun wa amrun ad darsa. Ya, kalau digabung wa amrud darsa ini kenapa salah ini ya? Harusnya tidak ada nah gitu. Ya, jadi tidak ada sukun ya karena dia itu samsiah. Darsa. Oh, darsa. Oke. Zaid dan Umar telah menulis pelajaran. Oke, sekarang ke Kang Fadil. Yang atopnya yang mana Kang Fadil? Amrun ya. Bagus. Karena dia atop kemana? Ke Zaidun. Ya, begitu. Jadi yang pakai itu adalah Amrun itu atop ke Zaidun. Karena dia sama. Oke, sekarang masih Kang Fadil. Nah, ini si Zaidun kenapa dia Zaidun, enggak Zaidin? Ya, marfu kenapa? Kenapa penyebab marfunya apa?
Kenapa dia marfu? Kalau asin nggak apa-apa, bantu Pak Den. Lihat kan ini. Nama orang kan tergantung nanti. Ya, bukan. Oke, dilempar ke Bu Mustiko aja deh. Kenapa Zaidun? Isim tadi. Kenapa? Isim. Ya, isim ini sebagai apa? Posisinya marfu, majrur, marfu atau mansub? Majarur. Marfu. Marfu. Alasannya, dia sebagai Eh, apa? Jabatan katanya sebagai apa? eh, Lihat Khobar. terjemahnya, lihat terjemahnya. Eh, Oke, kalau asin nggak apa-apa. Oke, Khobar bantu. kayaknya tadi. Khobar. Iya Kenapa? khobar. Khobar Khobar. kan. Kalau khobar itu posisinya nanti dia setelah isim. Ini sebelumnya apa nih? Kataba. Oh, iya. Ya, fi'il. Kalau setelah fi'il itu tidak ada khobar. Setelah fi'il biasanya apa? Suka lupa istilah itu. Oke, dibantu Bu Ai Fatimah. Fa'il tadi. Fa'il. Pelaku. Fa'il. Jadi, nah ini nggak apa-apa. Kita tamat penjelasan ya. Jadi kalau nanti mubtada khobar itu ketika di awalnya isim, ya pasangannya nanti gitu ya. Untuk membedakannya. Jadi istilah mubtada khobar itu ketika di awalnya ke isim. Nah, kalau di awalnya fi'il, maka berlakunya adalah fi'il fa'il nanti. Fi'il fa'il sama maf'ul bih nanti. Jadi kalau ada kata kerja, berarti harus ada pelakunya. Gitu, secara otomatis. Maka ini Zaidun ini, kenapa dia Zaidun? Karena dia sebagai fa'il. Artinya pelaku. Pelaku apa? Ya, yang menulis. Ya, jadi Zaidun ini posisinya adalah marfu'. Ya, karena dia sebagai fa'il atau yang menulis atau pelaku. Siapa yang menulis gitu. Kalau makanya kan kalau di awal-awal kita gunakan apa namanya terjemahnya dibantu. Ini kan Zaid dan Umar telah menulis pelajaran. Berarti si Zaid ini sebagai pelaku yang menulis ya, dan si Umar gitu. Hanya secara kedudukan Umar itu ya disebutnya istilahnya itu atof begitu. Sama-sama pelaku begitu. Tapi secara kedudukan jabatan katanya dia atof begitu, bukan fa'il lagi begitu. Walaupun sama-sama fa'il begitu. Ya. Nah, kemudian eh kataba. Nah, ini fa'il ya. Karena dia fa'il. Fi'il. Fi'il apa ini kataba? Fi'il madi ya. Nah, dari mana kita tahu kataba? Kenapa nggak katabi kan? Maka nggak ketabu begitu. Nah, ini dari kamus ya. Karena setiap fi'il madi itu dia pasti kataba. Ba. Ada nanti kutiba, ada kataba begitu. Nanti ini dari kamus. Karena dari sana sudah begini, kataba begitu. Ya, kataba kalau fi'il modalnya yaktubu. Oke. Hmm. Oke, berikutnya sebelum kita udah satu per satu, ini ad-darsa. Oke, kesempatan ke Kang Fadil. Kenapa ad-darsa? Enggak ada resi, enggak ada resu. Bantu Pak Den. Ad-darsa. Ya, pastinya dia mansub karena fathah ya. Cuma nanti yang alasannya apa? Nah, kita yang cari dari alasannya. Alasannya. Oke, Bu Mustiko lagi. Kenapa adarsa enggak adarsi? Lihat terjemahnya nih. Hah?
Karena maf'ul bih, betul. Apa arti maf'ul bih? Bukan, maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu ya keterangan boleh lah begitu. Keterangan objek dia sebagai objek sasaran. Ya, ini maf'ul betul, maf'ul bih. Ya, jadi adarsa ini kan pelajaran artinya. Saya belum tahu dalilnya. Ini pelajaran artinya. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab itu tidak nyusun terjemahnya itu, tidak nyusun. Ya, di sini telah menulisnya, pelajarannya di sini gitu. Ya, kalau di sini kan telah menulis pelajaran terjemahnya nyatu, menyatu, tapi ininya beda. Telah menulisnya ini ya kata pelajarannya ada di ujung. Nah, gitu. Jadi kata Zaidun wa Amrun ad-darsa. Jadi Zaid dan Umar telah menulis pelajaran. Berarti pelajaran ini sebagai sasaran yang ditulis atau objek. Nah, setiap objek itu mansub atau fathah begitu. Istilahnya adalah maf'ul bih. Gitu. Itu adalah maf'ul bih. Kalau setiap fa'il itu marfu, ya. Kalau setiap objek itu mansub. Nah, gitu bahasanya. Ya, gitu. Nah, kalau saya coba urai ya, di sini kataba dia sebagai fiil madi, maka tetap fathah bahasanya gitu. Mabni dia tetap tidak berubah kataba. Jadi kataba itu fiil madi, dia pasti tetap fathah. Ya. Kemudian Zaidun dia marfu'. Kenapa? Karena oh iya, ulang lagi yang tadi ya. Kataba dia itu mansub. Kenapa mansub? Karena dia mabni, istilahnya tetap, tidak berubah. Selamanya mansub. Kemudian Zaidun itu marfu'. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Wa juga ini dia posisinya mansub. Karena dia tetap tidak berubah. Wa selamanya wa. Jadi waw atop itu selamanya dia wa, enggak ada wi ya atau wu ya. Amrun dia marfu. Kenapa? Karena sebagai atof kepada Zaidun. Ad-darsa mansub. Kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ul bih atau sasaran atau objek gitu. Oke. Tuh ya. Kemudian contoh yang ketiga bawahnya sami'tud darsa musgian wa mutafahiman ya. Saya mendengar pelajaran dengan seksama dan serius. Ya, Pak Den ini yang atopnya yang mana? Ya, mutafahiman. Ini harokatnya harusnya di ya sama ini harusnya di ma ya. Ini ketikannya nih harus diedit nih. Harusnya mudgian bukan di alifnya ini. Harusnya di ya-nya sama di mimnya. Jadi yang atopnya adalah mutafahiman. Ya, musgian, mutafahiman. Nah, kita akan coba nih urai lagi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Oke, ini sami'tu terdiri dari berapa kata? Nah, artinya saya mendengar, saya telah mendengar. Ya, ini jadi sami'a. Ya, asalnya sami'a. Karena gabung dengan domir anak, maka jadi sami'tu. Asalnya anak sami'a begitu. Ya, asalnya anak sami'a. Tapi dalam penulisan itu tidak anak sami'a. Ini langsung sami'tu. Kenapa? Karena berubah dengan yang isim domir kemarin kita kan gitu. Isim domir perubahan-perubahan itu.
ya. Sehingga ini disebutnya eh, fiil fa'il bahasanya. Jadi di kata sami itu sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Jadi ada kata kerja dan pelakunya, gitu. Ya double di situ. Jadi disebutnya fiil fa'il. Ada kata kerja, ada pelaku. Jadi intinya setiap kita ngebahas misalkan awalan-awalan itu misalkan kalimatnya itu adalah fiil. Ketika kalimatnya awalnya fiil ya kita harus connect. Oh, pasti yang namanya fiil kan kata kerja. Pasti ada pelakunya. Ketika ada pelaku pasti ada yang dilakukan gitu. Berarti nanti pasangannya ketika fiil itu fiil, fa'il, maf'ul bih begitu. Fiil, fa'il, maf'ul bih, fiil, fa'il, maf'ul bih gitu. Tapi kalau misalnya di awalnya adalah isim, berarti kita nanti pasangannya mubtada khobar gitu. Ya. Iya keterangan mubtada khobar apa namanya? Awal kalimat dengan keterangan gitu. Jadi pasangannya gitu nanti. Nah, nanti kita akan mengenal nanti istilahnya jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah nanti. Ya, istilahnya nanti kita akan coba ini lagi sedikit-sedikit. Ya, jadi ini sami'tu sudah terdapat di sini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah sami'a asalnya, ya. Fa'ilnya apa? Ana atau di sini tu. Jadi ini udah fi'il dan fa'il. Oke, Bu Mustiko, adarsa. Kenapa dia adarsa? Maf'ul bih. Iya, maf'ul bi. Begitu. Ya, maf'ul bi. Karena setelah fi'il dan fa'il, maka dia eh, darsa, tidak darsu. Apa kenapa? Karena dia yang didengar. Gitu. Ya. Oke, kemudian eh nah, ini pelajaran yang kemarin nih, ya. Mudgian. Ini sebagai apa nih? Kenapa dia mudgian? Musgian. Oke, ini mah kemungkinan ini Bu Ai Fatimah. Musgian. Ini sebagai apa? Hal bukan. Kenapa? Hal bukan. Nggak tahu. Betul. Ya, ini masuk ke pembahasan yang terakhir kemarin. Ya. Nah, kita coba lihat di halaman ini ya, mumpung masih hangat kemarin. Ya, kita lihat misalnya di pembahasan yang mansuf itu ada eh, beberapa macam. Ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah, ya. Hmm. Nah, ini masuknya maf'ul mutlak ya. Nah, nih yang nomor 4. Ya. Bentar. Kalau maf'ul mutlak jenis serta jumlah. Kalau maf'ul mah, bentar saya juga ini agak agak ini dengan hal. Oh iya, ini maksudnya ini, ya ini maksudnya hal ya. Betul betul ini maksudnya hal. Kalau yang maf'ul mutlak itu menjelaskan jumlah dan jenisnya. Jadi dia sebagai hal. Nah, ini Bu Arif Fatimah udah mantap ya. Ini hal sebagai penjelas ya. Jadi
Musgian itu posisinya mansub karena dia sebagai hal, ya. Wa mutafahiman dia mansub karena dia sebagai atof begitu, ya, atof. Saya ulangi lagi ininya, uraiannya supaya nanti ini, ya. Sami'tu, ya, ini terdiri dari fiil dan fa'il, ya. Fiil dan fa'il, ya. Sami'a dan ana. Kemudian ad-darsa dia posisinya sebagai mansub karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Musgian dia juga mansub karena sebagai hal, ya, penjelas dari apa nama darsa posisinya. Kemudian wa itu huruf atof. Mutafahiman dia atof. Jadi dia mansub karena dia sebagai atof, sebagai atof. Nah, itu bahasa bebasnya seperti itu. Oke, satu lagi ya. Mudah-mudahan ini satu lagi. Masih dua lagi. Ada empat ya. Satu lagi. Sekarang al-badal. Ya. Al-badal itu ialah pengganti. Ya. Contoh. Ya, misalnya. Alhamdulillahi Robbi. Ya. Robbil alamina. Ya. Segala puji. Apa? Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, teman-teman bisa fokus sekarang. Saya ingin menjelaskan tentang apa sih, seperti apa badal itu. Ini kan eh, Robbi. Ini badal dari apa? Badal dari Allah. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Ya, Robbi di sini artinya Tuhan. Berarti kata Tuhan itu sebagai pengganti siapa? Allah, begitu. Jadi Robbi di sini maksudnya siapa? Allah. Maka Robi di sini ini pengganti Allah. Maka dia Robi tidak roba begitu. Karena dia sebagai badal. Pengganti siapa? Pengganti Allah. Begitu. Ya, alhamdulillahi Robbi. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau misalkan kita segala puji bagi Allah, Allah semesta alam, kan bisa begitu. Ya, gitu. Jadi badal itu bisa di ini. Misalkan gini, eh contoh misalkan dalam kehidupan kita, ya, contoh badal itu, ya, apa namanya, kita harus cari dulu nih, merenung untuk contoh dalam kehidupan kita, ya, badal. Misalkan gini, eh deal misalnya pang maremankeun infokus itu kan padil. Jadi pas bilang saya, Kang, pang matiin infokus, berarti Kang itu sebagai apa? Badal. Badal apa? Badal padil gitu bahasanya. Ya, Kang itu sebagai badal gitu. Maka kedudukan Padil dan sama Kang itu sama gitu. Ya. Nah, ini juga mak. Alhamdulillahi Robbi. Robbi ini sebagai badal. Badal apa? Badal Allah. Ya, sehingga Robbi ini dia jadi Robbi, tidak jadi roba. Kenapa? Karena mengikuti Allah. Allah lapanya apa? Lillahi begitu. Sehingga ini Robbi. Begitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, Pak Den, kenapa dia lillahi? Enggak lilahu. Alhamdulillah misalnya, kenapa? Enggak alhamdulillah begitu. Apa nih sebagai apa? Dia kalohi masa mansub. Kalohi itu berarti dia. Oke, Dil, kenapa Dil? Dia ini posisinya marfu, majrur atau mansub? Majrur. Kenapa majrur? Iya, kasroh. Penyebabnya kenapa begitu? Bantu Bu Mustiko. Lillahi kenapa? Ada Nah, lipat kenapa?
apa sih li tadi? Itu jar, Ada? jar, Iya, jar. ada li huruf jar. Bukan akan huruf jar li gitu ya. Maka nanti penyebab kasroh itu cuma ada huruf jar, huruf kosam, idofat begitu. Cuma ada tiga nanti sebenarnya. Makanya nanti itu ada li. Ya, kejebak ya pada dia. Lillahi itu ada li. Dia lillahi begitu. Jadi dia majrur. Kenapa? Karena dia awalnya huruf jar. Apa? Li. Li itu salah satu huruf jar. Nah, makanya kuncinya harus paham, hafal huruf jar. Ya. Nah, sekarang ini alhamdu. Kenapa dia enggak alhamdi, enggak alhamda? Ya ini mah kayaknya Fadil bisa nih. Fadil, kenapa alhamda? Enggak alhamdu, enggak alhamda. Hah? Ada alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam. Oke, nggak apa-apa Bu Mustiko aja dibantu. Kenapa alhamdu? Sebagai apa dia? Ustaz lah lupa lagi. Awal kalimat, Apa lagi? lupa istilahnya, pokoknya awal kalimat. Oh iya. Istilah bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya? Bu Mustiko? Apa tadi? Iya Iya. awal kalimat itu. Isim di awal kalimatnya, Kak. Maka kita tentukan dulu ini isim atau fiil begitu. Oh iya. Ya, Iya isim. ini isim atau fiil. Berarti kan isim. Ketika isim di awal Isim. kalimat, istilahnya mubtada. Oh ya, Nah, pada lupa begitu. lagi. Ya, begitu. Dia istilah isim di awal kalimat itu adalah mubtada. Mubtada itu apa? Isim di awal kalimat begitu. Maka nanti kita deteksi dulu ini isim atau fiil ya, begitu. Ini tanda isimnya apa, Pak Den? Tanda isimnya apa? Kalau 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 ditanya tanda isim, baru jawabannya apa? Alif lam begitu. Jadi alif lam itu untuk memberikan tanda dia itu isim gitu, bukan fiil. Dia alif lam unggul gitu. Jadi kalau dia menjadi doma, kasroh, fathah itu bukan alif lam gitu. Ya. Jadi tandanya isim ini karena dia alif lam. Jadi alhamdulillah ini sebagai mubtada ya, karena isim di awal kalimat. Kalau diuraikan ini mubtada ya, ini jar majrur, apa namanya? Majrur ya. Ini dia disebut majrur juga. Dia karena sebagai badal ya. Nah, ini Robbil alamina. Nah, ini belum dipelajari ya. Robbil alamina kita belum pelajari nanti. Sudah sebenarnya cuman belum didetilkan. Dia kedudukannya sebagai apa? Ya, iya, ya. Oke. Oke, kalau Bu Ai Fatimah ini Robbil alamina kedudukannya sebagai apa? Untuk informasi awal aja ke teman-teman. Udah pilih bukan Ustaz? Betul, betul, mudhof ilaih. Jadi ini sebagai mudhof ilaih. Ya, Robbil alamina. Ya, sebagai mudhof ilaih. Ya. Kenapa kok ini mah tidak kasroh misalnya? Robbil alamina. Nah, ini pembahasan nanti kita akan detailkan insyaallah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya ini sudah paham ya. Jadi kalau saya uraikan lagi, alhamdulillah dia itu marfu. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Lillahi dia ini majrur. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Robbi majrur. Kenapa? Karena dia sebagai badal. Badal kemana? Badal ke lillahi. Al alamina dia sebagai mudhof ilaih. Oke. Berikutnya yang kedua B ya ini masih contoh ya. Ja'al mudarrisu Ahmadu. Ja'al mudarrisu Ahmadu.
guru laki-laki itu telah datang. Si Ahmad ya, Kosi ya, Ahmad ya. Guru laki-laki itu telah datang ya, namanya Ahmad ya, begitu. Gitu. Kalau secara singkat, kalau sempurnanya. Guru laki-laki itu telah datang ya, Ahmad. Ja'al mudarisu Ahmad ya. Telah datang seorang guru yaitu Ahmad namanya begitu. Nah, yang menjadi badal di sini adalah siapa? Ahmad ya. Badal apa? Badal dari guru. Jadi kalau badal itu nanti bisa dibolak-balik. Misalnya Ja'al mudarrisu Ahmadu. Misalkan bisa langsung dihilangkan. Ja'al Ahmadu begitu. Mudarrisnya dihilangkan. Telah datang Ahmad. Maksudnya maknanya sih tidak berubah makna. Ja'al mudarrisu Ahmadu. Telah datang guru itu eh, namanya Ahmad, nah begitu. Telah datang guru Ahmad bisa gitu. Ya, telah datang guru Ahmad. Nah, ini Ahmad ini sebagai badal dari mudaris. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang Fadil, al-mudarrisu, kenapa dia al-mudarrisu? Karena iya marfu betul. Karena dia domah. Penyebabnya kenapa dia marfu? Ingat, diawali huruf apa ini? Artinya ja'a artinya telah datang. Berarti dia itu ya fa'il ya. Ja ini telah datang. Maka dia sebagai fa'il. Kenapa? Karena yang datang. Ya. Dia sebagai fa'il. Kalau ja'a ini fi'il madi. Ja'a telah datang. Al-mudarisu guru ya namanya Ahmad. Ja'a mudarisu wa Ahmadu. Nah, kemudian ya kalau kita uraikan al-mudarrisu ya ja'a dia mansub. Kenapa? Karena dia sebagai fi'il madi ya. Al-mudarrisu dia posisinya marfu' karena dia sebagai fa'il. Ahmadu dia marfu' karena sebagai badal begitu. Ya, mengikuti ke su begitu. Nah, berikutnya Ro'aitu safinata aha ya. Ro'aitu safinata aha. Aku melihat kapal itu layarnya ya. Safinata ini kapal ya. Dan kitab Safinah itu kitab kafal gitu. Safinah. Nah, ini yang menjadi badal itu adalah siro'a ya, siro'a. Jadi saya eh, telah melihat kapal itu Shiro'a layar. Nah, haknya ini domir ya, layarnya. Jadi Shiro'a ini sebagai badal dari Syafina. Iya dari kapal. Saya melihat layar begitu. Layar apa? Layar kapal. Ini sebagai badal Shiro'a ini. Ya, ya. Nah, sekarang ro'aitu ini juga sama. Ini ro'aitu itu gabungan dari fiil dan fa'il. Ya, roa itu. Ya, karena kalau ada tu nanti kita curiga nih gabungan fiil fa'il. Asalnya dari roa. Ya, roa itu fiil madinya. Tambah domir ana. Jadi roa itu. Ini fa'il fiil fa'il. Berarti safinata sebagai apa, Pak Den? Dia mansub karena apa? Sebagai apa? Iya, sebagai maf'ul bih ya. Dia sebagai maf'ul bih ya, atau pelaku. Nah, kalau misalnya syiroahnya dia sebagai badal. Ya, oke teman-teman, karena waktu kita terbatas ya untuk taukid nanti kita akan bahas di pekan depan ya, karena masing-masing kita punya jadwal berikutnya ya. Kalau ada yang tanyakan silakan seperti biasa kita di grup aja atau mau jawab juga silakan.
Baik, sementara kita cukupkan forum kita pada kesempatan ini dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.